Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, gimana sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah Sehat. sehat. Ya, oke. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan dipimpin doa dulu oleh KM. Baik, mohon perhatian semuanya. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa dalam hati. Membaca doa dimulai. Ya, makasih kepada Rizky yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, selamat pagi kepada anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah kalian telah hadir pada Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di saat sekarang ini kita sedang mengalami kondisi pandemi. Oke, mengecek kehadiran. Alhamdulillah dalam kehadiran Zoom ini ada peningkatan bahwa minggu kemarin ya kita materi tentang apa? Masih ingat? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, keadaan sekarang ini dari 3 hal tersebut itu pada kegiatan produksi itu sangat penting sekali ya, karena kegiatan itu menghasilkan barang jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu tidak terbatas dan kebutuhan itu mesti dipenuhi. Di kalian sebagai peserta didik tentu kebutuhannya apa? Buku, Ya, buku. Terus TK lainnya. ya, kegiatan pembelajaran kita akan terganggu ya kan? Akan terganggu. Iya Pak. Tidak mau kebutuhan itu harus dipenuhi. Untuk materi sekarang kita akan membahas Peran pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi. ya, tujuan pembelajarannya kalian harus bisa mengidentifikasikan pelaku kegiatan ekonomi. Itu yang pertama. Ekonomi. Yang kedua, kalian harus dapat menjelaskan konsep pelaku ekonomi. Yang ketiga, menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi melalui media lisan dan tulisan, tapi melalui Zoom ini. Oke, semangat. Bisakah kalian mencapai tujuan tersebut? Insya Allah. Bisa. Untuk lebih jelasnya, ini ada materi Bapak tayangkan berupa video ya. Saja pelaku ekonomi itu. Yang pertama adalah konsumen, yang kedua adalah produsen, yang ketiga adalah pemerintah, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, apa saja masing-masing dari peran pelaku ekonomi ini akan kita bahas selanjutnya. Simak ya guys. Kita bahas mulai dari peran rumah tangga konsumsi ya guys, atau yang biasa disebut dengan konsumen. Peran dari konsumen ini yang pertama adalah sebagai konsumen. Jadi, rumah tangga konsumsi itu berperan untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi. Bagaimana setelah diamati oleh kalian, video itu menjelaskan tentang apa? Pelaku ekonomi bukan? Ya, tentang peran pelaku ekonomi. Ya, peran pelaku ekonomi sebagai konsumen, diantaranya apa aja? Menerima imbalan. Oke, betul Rizky ya. Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke penampilan PPT ya. Silakan diperhatikan lagi. Selanjutnya kita pemerintah. Di antaranya aktivitasnya mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan. Oke, udah dibagi ya. Bapak ingin melihat ke kelompok 2. Rumah tangga konsumsi sebagai produsen adalah pemilik berbagai faktor produksi yang menyediakan sumber-sumber daya atau tenaga, tanah, gedung, dan lain-lain untuk rumah tangga produsen. Oh itu ya, itu soal dari kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Kelompok 1. Iya, makasih ya. Perwakilan dari kelompok 2, Saudara Nadia. Bapak berikan aplaus, mudah-mudahan lebih semangat lagi ya. Oke. Ya Pak. Pak ingin melihat kelompok 1. Ya, pertanyaan nih dari kelompok 2. Ya. Ih. Oke, bagus, semangat.
Oke, dari kelompok 2 katanya, yang Ya. kita tahu rumah tangga konsumen itu identiknya sebagai pengguna atau pemakai. Terus tadi saya menyimak rumah tangga konsumen perannya sebagai produsen. Kira-kira seperti apa perannya menurut kalian? Jadi nih, inti dari pertanyaannya itu adalah rumah tangga konsumen itu kan harusnya sebagai konsumen. Tapi tadi di situ juga ada sebagai produsen. Nah, seperti apa sih rumah tangga konsumen itu menjadi produsen? Itu inti dari pertanyaannya. Oh, gitu. Itu Baik, ya. jawabannya apa jadi? Jadi sudah jawabannya gimana? Jawabannya. Kalau menurut saya sendiri itu rumah tangga konsumsi sebagai produsen adalah sebagai pemilik faktor produksi yang menyediakan sumber seperti yang tadi di awal-awal di video. Jadi rumah tangga konsumen itu menyediakan SDM, SDA, tenaga kerja, dan juga kewirausahaan untuk rumah tangga produsen, sehingga ada timbal balik di situ. Itu menurut saya. Gitu. Ya. Oke, makasih kepada Rizky sebagai perwakilan dari Iya, Pak. kelompok 1 yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Berikan aplaus kepada temannya. Aplaus. Ya. Semangat. Ya. Oke, baiklah, terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Selanjutnya yaitu ada soal nih ya, seperti ini untuk soal mandiri. Tadi, jawaban kamu tadi apa? Penanaman modal, Pak. Apa? Penanaman modal, Pak. Oh iya, betul. Berarti kamu betul ya? Penanaman Iya, Pak. modal. Pembahasannya di sini penanaman modal adalah kegiatan penanaman modal untuk suatu usaha di negara lain. Masyarakat luar negeri di sini bertindak sebagai Investor. Nah, Oke, tugas sudah dilaksanakan dengan baik. Oke, silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Rizky, Pak. Ya, silakan. Oke, baik. Kesimpulan kita pada materi kali ini yaitu tentang peran pelaku ekonomi. Itu ada 4. Yang pertama adalah peran rumah tangga konsumen yang berfungsi untuk menghabiskan barang atau jasa sebagai konsumen, penyedia, pemasok, faktor produser. Kepada Rizky yang telah menampilkan kesimpulannya. Baiklah, mari kita bersama-sama melanjutkan ke bagian penutup ya. Oke, sebelum ditutup, mari kita simpulkan bersama-sama pendapatan nasional. Selain itu dapat menyerap tenaga kerja. Ya, bagi masyarakat Indonesia. Untuk keuntungan masyarakat luar negeri, mereka bisa menghasilkan barang dan jasa, dan mereka juga mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut ya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami. Paham ya? Insyaallah. Oke, selanjutnya silakan, ini ada tugas ya. Tugas kalian kerjakan, nanti linknya dikirim lewat WA group ya. Nah, lewat grup. Mohon untuk pengerjaannya batasan waktunya 2 jam setelah Zoom ini selesai ya. Paham? Iya, Pak. Paham. Siap, paham. Oke. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kepada materi diagram sirkular ya. Dari mulai 1 sektor sampai 4 sektor. Untuk menutup pembelajaran, silahkan untuk doa dipimpin oleh KM. Kepada KM dipersilakan untuk memimpin doa ini. Oke, baik. Semuanya mohon perhatian. Sebelum kita tutup acara pembelajaran ini, marilah kita membaca doa dalam hati. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.